dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait navigasi melalui Odoo. Tentunya Odoo ini yang merupakan sebuah perangkat ataupun software manajemen bisnis yang digunakan oleh perusahaan ataupun dalam berbentuk ERP. ERP ini tentunya merupakan sebuah software yang mampu menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai fungsional dari sebuah perusahaan sehingga menjadi sebuah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan yang berdasarkan dari data-data dari sebuah fungsional perusahaan secara satu-satuan. Dan tentunya untuk navigasi Odoo ini kita akan membaginya terhadap berbagai pilihan materi yang terdapat di layar ini. Tentunya yang pertama adalah database. Di database ini kita akan membuat database ataupun melakukan pembuatan database yang baru karena dalam Odoo ini sendiri bisa menggunakan database lebih dari satu. Dan yang kedua adalah view chart. View chart ini tentunya memiliki beberapa view dalam Odoo. Pertama ada list view, kedua ada Kanban view, lalu ketiga ada pivot table view, keempat graph view, yang terakhir adalah calendar view. Dan kelima view ini akan kita bahas di praktik selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu activity developer mode, di mana untuk developer mode ini merupakan sebuah mode dari Odoo yang mampu memberikan kita sebuah akses penuh terhadap keseluruhan modul ataupun keseluruhan fitur yang dimiliki oleh Odoo dalam SOL ataupun dalam akses URL dalam host yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah kita akan melihat view metadata, di mana metadata ini merupakan sebuah data dalam data. Data ini tentunya memiliki berbagai detail, di mana detail ini mulai dari data pembuatnya dan metadata yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah search view. Search view ini di mana kita akan bisa menggunakan sebuah search bar yang akan berfungsi untuk mencari sebuah data yang ingin kita cari berdasarkan dari sebuah database dan sebuah modul. Lalu yang selanjutnya adalah filter. Filter ini merupakan sebuah fungsi di mana Odoo dapat memfilter ataupun menyaring data yang ingin kita cari berdasarkan dari berbagai kategori ataupun dalam berbagai grup data. Lalu selanjutnya adalah group by. Group by ini menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam suatu tabel, sehingga tentunya data yang duplikat akan ditampilkan menjadi satu data di interface-nya. Lalu yang terakhir adalah data format dan separator. Untuk data format dan separator ini, data format biasanya ada memiliki format data dalam bentuk tanggal seperti dalam bulan, hari, dan tahun. Tentunya setiap perusahaan memiliki format data yang berbeda dan terkadang ada yang menggunakan format data tahun, bulan, hari, ataupun dalam bentuk hari, bulan, tahun sesuai dengan SOP ataupun sesuai standar perusahaan. Kita harus mengubah Odoo yang terlihat ini sesuai dengan format yang ada di perusahaan. Lalu yang terakhir adalah separator, di mana kita bisa mengidentifikasi separator dari sebuah string ataupun dari sebuah data yang biasanya menggunakan titik, kita gantikan menjadi sebuah koma, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan sebuah navigasi Odoo ini dalam bentuk simulasi praktik dalam Odoo-nya langsung. Ya, selanjutnya kita akan melakukan navigasi Odoo. Tentunya dalam melakukan navigasi Odoo ini kita harus masuk ke situs Odoo-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke situs Odoo-nya, kita dapat menggunakan fitur search bar yang ada di web browser masing-masing dengan mengklik localhost 8069. Ataupun untuk URL secara umum, biasanya Odoo ini dapat diakses melalui IP address seperti berikut. Pertama adalah 178.128.125.148 dan terakhir adalah 8069. Hal ini bisa sama aja, bisa diakses karena saya di web browser sering menggunakan localhost sehingga dapat di
akses secara langsung melalui fitur search bar. Dan ini bisa dilihat bahwa IP address di sini merupakan IP address yang diakses dalam suatu port 8069. Tentunya terkadang ini semua SOL memiliki IP address yang sama karena tentunya dalam bentuk lokal ini hanya bisa diakses dalam server lokal dan sebuah laptop. Kita akses IP address tersebut. Ya, tentunya selanjutnya kita akan mengakses localhost 809. Dan di sini kita bisa langsung masuk loginnya terlebih dahulu, atau kita bisa membuat database-nya yang lain, karena masuk login ini ketika kita sudah memasuki database. Berikut merupakan database yang saya sudah buat sebelumnya, namun pada kesempatan kali ini kita akan membuat database yang baru. Dengan mengklik ke Create Database. Untuk master password sendiri, master password ini adalah master password ketika password yang didapatkan sebuah password sistem administrasi Odoo yang dibuat pada waktu instalasi Odoo. Jadi ketika kita instalasi Odoo pada pertama kali, kita dapat akses secara langsung. Dan biasanya untuk Odoo ini, master passwordnya ini memiliki 4 digit yang diseparasikan oleh sebuah string. Selanjutnya kita akan menamakan database kita. Misalkan ini adalah database untuk email yang gunakan bisa email yang digunakan teman-teman sendiri, password pun sama. Lalu di sini ada isian nomor telepon. Untuk language sendiri ini multi language, Odoo-nya kita bisa tentukan, misalkan kita akan menggunakan Indonesia. Di sini ada bahasa Indonesia. Namun preferensi yang saya gunakan dalam sistem Odoo ini adalah menggunakan English dalam US. Country-nya ini bisa dipilih sesuai dengan preferensi kita. Tentunya kita akan memilih Indonesia karena tentunya dengan pilihan negara ini akan mempengaruhi settingan yang ada dalam Odoo. Misalkan kita ada settingan pajak ataupun hal-hal yang terkait dari administrasi transaksi, biasanya akan mengikuti dari sebuah kebijakan negara tersebut. Dan ketika kita memilih negara Indonesia, tentu pajaknya akan berbeda dengan pajak yang berlaku dari negara lain, sehingga kita memilih Indonesia untuk melakukan preferensi pajak ataupun preferensi yang bersifat geopolitik, sehingga kita memilih Indonesia. Lalu kita bisa mengklik demo data. Demo data ini merupakan data yang telah tersedia oleh Odoo ketika kita tidak memiliki database sendiri. Namun untuk kita mampu mengisi database sendiri, kita bisa membuat datanya secara langsung melalui modul-modul yang tersedia dalam Odoo. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan demo data. Lalu kita klik continue. Lalu setelah database telah dibuat oleh Odoo, kita klik database yang telah kita buat tadi. Setelah kita menunggu loading dari akses database, kita akan dialihkan ke login page yang diakses dari Odoo. Tentunya di sini kita sudah tersimpan data akun yang digunakan. Tentunya kita dapat menggunakan password yang kita dapatkan dari pembuatan database sebelumnya. Lalu kita klik login. Baik, ketika kita menunggu loading, sebelumnya kita akan memasuki user interface dari apps modul. Tentunya kita akan melakukan navigasi modul, tapi sebelum kita melakukan navigasi, kita tentunya menginstal beberapa modul yang mungkin diperlukan dalam praktik. Kali ini kita akan mengaktifkan modul sales. Ya, setelah kita selesai menunggu dan langsung memasuki akses ke modul sales, kita akan melakukan navigasi view chart. Untuk view chart sendiri terberagam model yang dapat ditampilkan mulai dari list, icon yang terletak di bawah search view, lalu selanjutnya ada view melalui Kanban, lalu selanjutnya ada calendar,
pivot table, dan grafik. Yang pertama yang akan kita lihat adalah list. Dan tentunya untuk list ini merupakan view chart default yang digunakan oleh Odoo untuk melihat data. Tentunya di sini bisa lihat ada beberapa list yang dibagi berdasarkan kolom kolom data yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita akan masuk ke view chart Kanban. Bagi teman-teman yang belum tahu, Kanban ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan optimisasi flow dari sebuah production. Dan biasanya Kanban ini diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ataupun mengikuti program studi teknik industri. Namun tentunya Kanban ini bisa digunakan dalam berbagai kalangan karena Kanban ini merupakan bagian dari continuous improvement yang dilakukan dalam sebuah proses bisnis. Dan ini merupakan Kanban view, tapi untuk Kanban view ini kita tidak bisa urutkan dan ini sudah default. Di sini mulai dari penggunaan dari beberapa data dan tentunya dari beberapa data ini berdasarkan data-data dari quotation yang berada dalam sales. Di sini bisa dilihat kita sedang memasuki menu quotation. Jadi di sini dibagi atas berdasarkan vendor yang telah dibuat quotationnya. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah quotation dari customer deco edit dan kita bisa kembali lagi ke menu sebelumnya melalui hyperlink quotation yang berada di order. Ya, setelah kita melihat Kanban view, kita akan mengecek calendar view. Calendar view ini biasanya digunakan oleh beberapa user karena interface-nya yang mampu mengintegrasikan kalender dan juga mengintegrasikan data-data yang telah dimasukkan dalam database menjadi terbagi atas beberapa tanggal yang biasa terbagi atas tanggal yang itu sendiri dan juga dibagi atas bulannya. Untuk mengecek karena di tanggal ini kita bisa memverifikasinya dengan mengklik data yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk tanggal secara detailnya kita bisa lihat dari sebuah ordernya quotation dengan identity seperti ini itu adalah sesuai dengan keterangan yaitu Kamis 9 Maret 2023. Lalu pivot table ini bila teman-teman tahu tentang fitur pivot table yang terdapat di Excel, pivot table ini merupakan pembagian data yang telah kita sesuaikan berdasarkan kolom ataupun baris yang disesuaikan dengan data yang sudah ada. Misalkan di sini kita bisa lihat ke measures-nya. Di sini ada beberapa measure yang terhitung dari beragam kolom yang telah terdapat dalam sebuah quotation. Ada currency rate, taxes, total, and untaxed amount. Dan di sini ada beberapa fungsi lainnya, flip axis. Jadi misalkan ada kita ganti data yang di sini menjadi salesperson. Lalu kita di sini akan melihat data dari order date dalam untuk day. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam salesperson yang mempunyai quotation di tanggal 9 dan 9 Maret ini adalah sesuai dengan data. Jadi kita bisa tentukan data-data yang ingin kita masukkan. Karena memang ataupun bisa dilihat untuk default data yang kita bisa lihat ini merupakan bar chart. Tentunya setiap chart kita bisa edit ataupun modifikasi sesuai kebutuhan. Karena tentunya berbagai macam visualisasi ini disesuaikan dengan data yang ingin kita tampilkan ataupun insight yang ingin kita tentukan. Misalkan di sini kita bisa ganti menjadi bar chart yang merupakan default yang telah ditampilkan. Lalu selanjutnya ada line chart. Line chart ini bersifat grafik. Tentunya line chart ini mampu memvisualisasikan adanya penggunaan data dari secara time series dan berpindah dari waktu ke waktu. Namun untuk
data yang tampilkan ini kurang tepat untuk digunakan melalui line chart, karena tentunya ini hanya data yang ditentukan dari beragam stakeholder yang terkait ataupun customer. Jadi tentunya kita tidak menggunakan line chart. Ataupun kita bisa menggunakan pie chart. Pie chart ini merupakan chart yang memvisualisasikan proporsi dari suatu total keseluruhan yang terdapat dalam sebuah data. Selanjutnya ada data yang custom sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini kita akan menggantikan texts yang tersedia ataupun texts yang dipotong berdasarkan dari quotation tiap customer, ataupun currency rate, ataupun untaxed amount, dan yang count. Tentunya ini bisa dilihat dari berbagai datanya dan kita bisa ganti untuk berbagai data yang akan kita visualisasikan. Ya, selanjutnya kita akan mengaktifkan developer mode di Odoo yang akan kita gunakan. Caranya ada berbagai macam cara, namun cara yang akan saya tampilkan pada kali ini yaitu dengan cara mengakses langsung dari setting Odoo. Kita menunggu sejenak terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya kita akan kembali ke general setting. Lalu kita mencari tulisan activate developer mode di sini. Ataupun kita dapat menggunakan search view untuk mencari menu dari activate developer mode. Di sini kita bisa lihat bahwa activate di developer mode itu berada di bagian group developer tools. Lalu untuk kali ini kita akan langsung activate the developer mode di sini. Ataupun ada cara langsung yang dapat kita lakukan dengan mengganti URL yang telah kita gunakan dengan tambahan debug one. Debug one kita bisa lihat dari address bar di sini dengan mengklik debug one. Di sini di belakang URL default Odoo. Atau di sini bisa lihat, teman-teman bisa lihat dari pojok kiri bawah dari layar screen saya, ada contoh dari URL dengan tulisan debug one di situ. Baiklah, selanjutnya saya akan klik activate di developer mode. Ya, sambil menunggu activate di developer mode dari Odoo saya telah ditampilkan, ada berbagai cara lain yang dapat kita gunakan, yaitu dengan menginstal add-on di sebuah browser yang kita gunakan. Di sini kita mengakses Chrome Store. Dan tentunya Chrome Store ini bisa diakses dari browser yang berbasis Chromium. Karena Microsoft Edge yang saya gunakan ini berbasis Chromium, jadi add-on yang berada dalam Google Chrome kita bisa gunakan untuk web browser Microsoft Edge. Jadi saya bisa langsung menggunakan add-on plugin dari Chrome Store menuju ke Microsoft Edge. Tentunya teman-teman ini bisa melihat bagaimana Chrome Web Store kita bisa akses melalui web browser yang berbasis Chromium. Lalu selanjutnya kita cari plugin yang akan kita pasang. Itu plugin Odoo. Ada Odoo Debug di sini yang sering digunakan oleh user lain. Kita langsung saja masuk ke Odoo Debug. Ya, jadi add-on ini bisa diaktifkan secara simpel dan klik ekstensi kalau di Microsoft Edge. Di sini kita bisa lihat di sini ada shortcut extension. Lalu kita manage plugin yang tersedia. Lalu kita add to Chrome untuk plugin Odoo Debug ini. Klik add extension. Di sini bisa dilihat informasi terkait pluginnya. Tentunya teman-teman bisa mengaktif ataupun menonaktifkan secara mudah dengan shortcut keyboard atau mengakses lewat extension di sini seperti yang saya telah demonstrasikan.
Dan tentunya di sini kita akan mengaktifkan extension yang telah kita download di manage extension. Dan kita cari Odoo Debug. Dan kita bisa lihat bahwa Odoo Debug ini telah terinstall dan telah aktif. Dan di sini adalah tampilan detailnya. Jika ingin teman-teman menggunakan secara spesifik, misalkan untuk on all sites, ataupun on specific site, yaitu specific site seperti Odoo. Untuk view metadata, tentunya kita harus mengakses data dari modul yang telah tersedia ataupun modul yang telah teraktivasi. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengakses modul dari purchase. Dan di sini kita bisa melihat modul purchase yang telah ditampilkan. Tentunya di sini ada berbagai macam data. Karena sebuah metadata ini kita bisa akses dalam satu data, kita mengklik salah satu data acak yang telah terdapat dalam menu RFQ dalam modul purchase. Dan selanjutnya kita akan melihat di sini tampilan dari data dalam RFQ. Tapi sebelum itu, teman-teman tidak boleh lupa bahwa kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Activate di Developer Mode seperti yang saya telah demonstrasikan sebelumnya. Lalu untuk melihat tampilan view metadata ini, kita harus melihat metadata ini, kita harus memastikan bahwa ada logo kumbang yang menunjukkan bahwa kita telah dapat mengecek sebuah fitur secara keseluruhan yang dapat ditampilkan oleh Odoo. Dan pada kesempatan kali ini kita mengklik view metadata. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dalam metadata ini terdapat berbagai data yang terdapat dalam metadata. Di sini ID merupakan identifikasi yang terdapat dalam data dan tentunya bersifat unik. Lalu selanjutnya XML ID. XML ini merupakan suatu jenis script yang sering digunakan untuk membaca metadata. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk XML ID-nya dalam file yang bernama purchase_requisition.rfq3. Number of update ini bisa dilakukan. Kita bisa menggantinya dalam sebuah boolean data yaitu true or false. Saya bisa ganti kembali ke semula yaitu true. Lalu selanjutnya ini ada creation user. Karena untuk datanya sendiri dibuat oleh data dummy dari Odoo, maka di sini ada Odoo bot. Dan untuk data creation-nya adalah data yang telah dibuat oleh Odoo bot itu sendiri, dan ada latest modification dan berdasarkan tanggalnya. Dan begitulah view metadata dari Odoo. Fungsi dari view metadata ini tentunya adalah bagaimana kita mampu melihat apakah sebuah data ini telah digantikan oleh user lain, karena tentunya untuk Odoo ini bisa diakses user dari beragam fungsional perusahaan, dan jika bila ada kesalahan tertentu dalam isian datanya ataupun ada kesalahan pembuatan dalam sebuah order, kita harus memastikan sebuah investigasi dengan cara mengklik view metadata sebagai bentuk investigasi sederhana. Selanjutnya, kita akan memasuki navigasi yaitu search view. Untuk search view ini kita kembali lagi ke menu utama. Dan mungkin kita akan bedakan yaitu ke order, purchase orders. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada fitur yang namanya search view. Search view ini merupakan sebuah fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model yang tersedia. Cara menggunakan search view ini, kita bisa mengklasifikasikan berbagai
macam. Penggunaan search view ini kita bisa klasifikasikan dalam beragam macam. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan search. Misalkan di sini kita mengklik reference. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk reference ini bisa di-search berdasarkan order, vendor, buyer, dan produk. Nah, tentunya ini adalah spesifik dari filter ataupun grouping yang dilakukan oleh search view. Di sini kita akan mencari sebuah PO ataupun vendor yang bernama Oliver. Lalu kita langsung, karena Oliver ini merupakan nama dari vendor, kita langsung bisa search dari vendor, kita klik. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada yang bernama Anita Oliver dan Anita Oliver, kita klik. Dan di sini kita lihat bahwa untuk filter ini merupakan Anita Oliver itu sendiri, dan grouping ini merupakan grouping langsung dari kolom yang tersedia di database. Jadi seperti itu penggunaan dari search view dengan menggunakan filter grouping. Adapun untuk data yang lebih besar tentunya bisa lebih spesifik lagi dalam grouping dan filternya. Lalu selanjutnya kita akan fokus ke bagian filter, tapi kita akan mengganti menu ke data yang lebih banyak. Ya, di sini sudah cukup banyak. Lalu kita gunakan fitur filter, dan di sini kita bisa lihat untuk filternya ini ada beberapa macam yang bisa dilihat, yaitu ada filter berdasarkan purchase order, requisition, to approve. Ini adalah filter yang berdasarkan dari aktivitas yang terdapat dalam purchase. Lalu di sini ada filter berdasarkan RFQ yang telat, RFQ yang masih dalam bentuk draft, yang belum dikirim, lalu ada RFQ yang telat untuk dikirim. Jadi kita bisa lihat ada beberapa filter yang bisa dibagikan berdasarkan dalam berbagai jenis. Kemudian kita akan mencari dari RFQ yang tersedia ini ada beberapa jumlah yang dikirimkan, lalu ada yang tunggu, dan yang telat. Untuk melihat RFQ yang telat, kita bisa filterkan melalui late RFQ. Dan di sini bisa lihat udah database sudah terganti menjadi late RFQ. Tentunya di sini bisa dilihat dari order deadline-nya bahwa 2 hari yang lalu telatnya. Ataupun kita bisa melakukan filter lagi. Misalkan di sini ada custom filter. Tentunya custom filter ini adalah filter yang khusus untuk kita cari. Misalkan kita ingin mencari filter yang telat dari vendor Nah, dari vendor ini kita bisa lihat apakah dari vendor Wood Corner apakah memiliki RFQ yang telat. Jadi kita bisa lihat ada beberapa logika yang bisa digunakan, ada contain, dan juga 4 logika yang terkait dengan string sebuah data. Misalkan di sini kita ingin melihat dalam corner. Jadi di sini dapat diartikan bahwa kita akan mencari filter dari vendor yang memiliki nama corner. Lalu kita apply. Dan di sini bisa kita lihat bahwa ada 4 RFQ yang telah dikirim ke Wood Corner dengan menggunakan filter yang telah digunakan, yaitu filter late RFQ dan filter dari vendor yang bernama Corner. Jadi seperti itu untuk navigasi menggunakan filter. Selanjutnya adalah filter melalui group by. Filter melalui group by ini adalah filter yang dibagikan berdasarkan grup
dari sebuah kolom. Misalkan sini ada grup vendor, PR-nya, purchase representative, dan order date. Terus sebelum itu kita hapus dulu filter yang ada. Jadi untuk group by misalkan kita ingin mengetahui sebuah RFQ yang dibagikan berdasarkan bulan. Dan di sini bisa lihat bahwa untuk RFQ di sini hanya ada dalam bulan Maret, yaitu sebanyak 15 RFQ. Untuk melihat data yang terdapat dalam bulan ini, tentunya kita bisa menggunakan drop down. Jadi di sini akan terlihat data-data apa saja yang termasuk dalam klasifikasi grup dalam grup by. Ataupun kita bisa menggunakan grup lain, kita hapus dulu, remove. Kita bisa menggunakan vendor. Misalkan di sini ada berbagai grup data RFQ berdasarkan vendor. Kita bisa lihat di sini ada beberapa vendor yang mengirimkan RFQ-nya dengan total harga yang berdasarkan dari RFQ. Ini kita bisa lihat kita ingin melihat untuk Azure Interior sendiri memiliki RFQ dengan total dari RFQ-nya 800 dan 255. Ini merupakan hasil totalnya. Atau kita bisa menggunakan checklist di sini untuk mengetahui adanya modifikasi data yang kita bisa lihat. Jadi misalkan kita ingin melakukan delete ataupun seperti apa, kita bisa langsung. Selanjutnya adalah kita ingin melakukan navigasi menggunakan date format dan separator. Untuk melakukan setting terkait date format dan separator, kita akan ke bagian dashboard. Lalu di sini kita bisa melihat dashboard ini merupakan sebuah tampilan visualisasi yang telah disederhanakan untuk mengetahui insight-insight berdasarkan database yang telah disediakan dari Odoo. Tentunya di sini kita bisa lihat untuk data dashboard sendiri, lalu kita pergi ke setting. Setelah kita memasuki setting, kita akan memilih menu language. Di sini kita bisa melihat untuk menu language ini kita bisa menggunakan versi Indonesia. Kita bisa ganti date formatnya, dengan date format di sini kita bisa lihat di sini. Caranya sangat mudah. Kalau untuk D itu hari, M itu bulan, Y itu adalah tahun. Lalu kita akan ganti tentunya. Misalkan untuk format data yaitu bulan, hari, dan tahun. Kita cukup ganti M jadi D di sini dan kita akan ganti M di depan. Dan tentunya ini bisa dibaca oleh sistem bahwa nanti untuk selanjutnya untuk format data yang akan ditampilkan ini dapat tersimpan sesuai dengan format data yang telah diedit sebelumnya. Untuk melihat ataupun sebagai panduan, kita bisa melihat legenda dari ganti data yang ada di sini. Misalkan di sini ada penggunaan menit dengan M kapital dibedakan dengan M kecil yaitu untuk tahun, untuk bulan. Dan juga misalkan kita untuk mengganti separatornya di sini kita bisa melihat misalkan untuk berbagai macam, misalkan untuk penggunaan akuntansi biasanya terkadang desimalnya ini dalam bentuk titik, kita bisa ganti di sini menjadi titik. Dan thousand-nya terkadang untuk versi western ini menggunakan koma, lalu kita ganti menjadi koma. Lalu kita save secara manual dengan ikon cloud. Baik, demikian navigasi view Odoo yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kata ataupun kekurang pahaman dari penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.